Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Risma, sahabat sosiologi teman-teman semua. Sahabat para pencari ilmu yang haus akan ilmu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas teori konflik Lewis-Coser. Sebelumnya, apa teman-teman pernah mendengar apa itu teori konflik dan siapa itu Lewis-Coser? Sepertinya ada yang tahu dan ada yang belum tahu ya. Baiklah, kita langsung saja. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini dan jangan lupa subscribe biar teman-teman semua mendapatkan notifikasi uploadan video terbaru mengenai sosiologi. Terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi Lewis-Coser. Lewis-Coser lahir di kota Berlin tahun 1913. Setelah Perang Dunia Kedua, Lewis-Coser mengajar di Universitas Chicago. Lewis-Coser mendapat gelar PhD dari Universitas Columbia pada tahun 1968. Selain itu, gelar guru besar Coser didapat dari Universitas Brandeis, dan di universitas ini pula Coser banyak berkiprah di dunia sosiologi. Pada tahun 1975, Coser terpilih menjadi Presiden American Sociological Association. Karya Coser yang sangat fungsional adalah The Function of Social Conflict. Coser mengutip dan mengembangkan gagasan George Simmel untuk kemudian dikembangkan menjadi penjelasan-penjelasan tentang konflik yang menarik. Nah, dari sini sudah dapat gambaran ya bagaimana latar belakang Lewis-Coser. Selanjutnya kita akan membahas teori konflik menurut perspektif Coser. Menurut Coser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Coser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Dalam memandang konflik, Coser memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, adanya ikatan kelompok dan pemeliharaan fungsi-fungsi konflik sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, kita kenal sebagai safety valve atau katup penyelamat. Ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik. Katup penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur. Nah, di sini Coser melihat bahwa katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Kemudian yang selanjutnya, konflik dalam hubungan sosial yang intim. Coser menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedangkan pada hubungan-hubungan sekunder seperti rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Jadi di sini kita dapat mengambil perbedaan. Apabila hubungan itu primer,
seperti konflik antar suami dan istri, serta konflik sepasang kekasih atau konflik keluarga, maka kecenderungan untuk konflik akan ditekan atau dihilangkan. Berbeda dengan hubungan sekunder seperti rekan bisnis atau rekan kerja yang bebas diungkapkan. Kemudian kita mengenal sebutan konflik, yakni konflik realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Apa saja contohnya? Seperti para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan. Kemudian seorang sahabat yang bertengkar dengan sahabatnya perihal masalah sekolah. Selain itu, ada seorang ibu yang mengamuk di kantor kepolisian akibat kecurian motor yang dialaminya. Kemudian dikenal juga dengan sebutan konflik non-realistis, yakni konflik yang tidak berasal dari tujuan persaingan yang antagonis atau yang berlawanan, namun berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, setidaknya dari salah satu pihak. Konflik non-realistis merupakan suatu hal yang di luar batas kewajaran atau logika manusia. Karena latar belakang dari terciptanya konflik ini adalah karena kemarahan dan rasa frustasi masyarakat. Baiklah, untuk lebih jelasnya, contoh ilustrasinya seperti ini. Ada seorang ibu buta huruf yang hidup sebatang kara dengan cucunya. Di pagi hari yang tenang, ibu tersebut kedatangan tamu, seorang laki-laki kerabat membawa sepucuk surat meminta ibu tersebut untuk menandatanganinya. Dikarenakan ibu tersebut buta huruf dan tidak bisa baca tulis, akhirnya ibu tersebut dengan santai menandatangani surat tersebut. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa surat yang ia tanda tangani tersebut adalah surat rumah yang ia tempati sekarang, bahwa rumahnya sudah terjual, sekarang menjadi milik orang lain. Akibat dendam oleh kerabatnya, ibu tersebut melakukan santet kepada kerabatnya dengan tujuan melakukan pembalasan. Wah, mengerikan sekali konflik non-realistis ini. Pada hakikatnya, konflik non-realistis merupakan ekspresi masyarakat yang frustasi yang kemudian melakukan hal yang agresif. Konflik ini tidak memiliki jalan alternatif untuk mendapatkan tujuannya, karena tujuan dari konflik non-realistis ini tidak jelas. Pada konflik ini menginginkan tercapainya tujuan, namun tanpa mengubah struktur yang ada dengan cara non-realistis atau cara yang benar. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dalam pandangan Koser, konflik dipandang fungsional, yakni konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Contoh yang paling jelas untuk memahami fungsi positif konflik adalah adanya kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam atau in-group akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Yang kedua, integrasi yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok itu dengan kelompok lainnya dalam lingkungan tersebut. Oke teman-teman, itulah pemaparan singkat mengenai konflik dalam perspektif Lewis Koser. Semoga dengan pemaparan kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai teori sosiologi. Terima kasih sudah mampir ke channelku. Salam hangat dan sampai jumpa. Bye bye.